Halo teman-teman, hari ini adalah hari untuk analisis unsur intrinsik cerpen dari benih. Yeay. Kira-kira apa nih judulnya, coba disebutkan. Oke, makasih Virgin. Oh ya, judul penulis dan penerbitnya juga. Oke. Jadi cerpen yang aku ambil hari ini atau kemarin yang berlalunya adalah Burung Pun Terbang Berpasangan oleh penulisnya itu Husni Mubarak dan saya penerbitnya oleh Tabloid Sastra. Jadi saya ambil dari Tabloid Sastra Indonesia. Oke, itu. Apakah terjawab? Sudah terjawab. Terus apa nih sinopsisnya? Sinopsisnya ini berkisah sebuah tokoh utamanya yaitu Ruzan, seorang pemuda ya yang memiliki pekerjaan di sebuah pabrik tekstil dan di situ dia punya sahabat ya namanya Fatan, dan kebetulan nih Ruzan sama Fatan nih beda kelamin, jadi ya yang Ruzan tuh cewek, yang Fatan tuh cowok. Iya. Iya beda kelamin, gak ada lebih dari dua. Oke kak. Nah, di sini kalau dibilangnya itu dari bukunya ini mereka punya hubungan yang bersahabat ya. Jadi mereka juga kosannya barengan. Tapi kayak ya ada respectnya gitu loh, ada batasnya. Tapi di sisi ini si Ruzan ambil persahabatannya tuh di jalur yang salah. Dia langsung ke jalur yang cinta. Aduh, baper nih. Aduh, tapi di sini Fatan udah punya jodoh, dijodohi oleh perempuan di kampungnya dia. Nah, di sini si Ruzan udah putus asa, bunuh diri aja. tapi akhirnya diselamatin sama Fatan dan mereka akhirnya berpisah dengan hal yang dalam kebaikan dan damai gitu. Gimana kalau Fatannya dibawa kabur aja sama Ruzan? Nggak gitu guys, kayaknya nggak gitu, itu namanya penculikan. Terus kalau temanya apa nih, coba jelaskan. Ini temanya aku bilang dari sendiri sih, pertemuan perkembangan antara sahabat. Dan aku tambahin ini forbidden love juga. Forbidden love itu kayak cinta yang tidak seharusnya. Banyak sih yang tidak seharusnya, mulai dari perbedaan. Ya, ada yang bilang cinta dari suami orang, tapi dia belum jadi suami, jadi ya bukan berarti gitu. Tapi aku bilang ini pertemuan dan perkembangan antara sahabat di mana nih mereka ada konflik tapi akhirnya baikan lagi. Gitu. Terus alurnya apa nih? Alur cerita ini adalah alur progresif dan atau maju ya. Jadi kayak ada awalnya tuh ada konfliknya, terus terakhir resolusi selesai. Kalau tokonya? Tokonya ada Ruzan sendiri, tokoh utamanya, terus temennya itu Fatan. Ada ibundanya Ruzan. Di sini ibundanya Ruzan tuh jadi di memorinya Ruzan, sebagai di memorinya Ruzan, di mana ibunya ini nasehatin si Ruzan untuk tidak putus asa. Sama Haji Romli itu ya tukang guru ngaji di kampung halamannya. Tukang nggak gitu. Ini guru ngaji di kampung halamannya si Ruzan. Oke. Ya. Terus kalau mulai dari kesimpulannya apa? Kesimpulan dari alur semua cerita ini. Jadi atau mungkin bisa aja endingnya. Kalau kesimpulan dari aku sih, sahabat tidak harus dibawa oleh cinta, namun bisa diakal oleh kebaikan. Tapi ada kata pepatah, cowok dan lelaki dan perempuan tidak bisa berteman. Bisa. Oh iya. Buktinya ini sendiri, temen cewek semua. Ada buktinya. Tolong look at me. Berdua kayak misalnya. Berdua doang. Iya kayak gak bakalan bisa dilihat nih, misalnya aku ambil Ruzan tapi in a good way, dari hal yang baik. Kalau misalnya Ruzan mengambil kenyataan kalau Fatan itu bakal nikah sama cewek lain yang bukan si Ruzan, dia ya oke, aku bakal nikahin cowok lain tapi bukan Fatan. Tapi mereka masih menjalin hubungan yang baik sebagai sahabat atau teman gitu. Tidak ada yang melebihi. Terus
Terakhir amanat. Amanat cerpen ini, ya amanat dari cerpen ini mengingatkan bahwa di dunia yang pahit ini, aduh, kita harus menerima atau menghadapi sebuah kenyataan, meskipun itu kenyataan tidak sesuai kenyataan kita di kepala. Dan di sini juga kita diajari untuk tidak putus asa. Jangan langsung tiba-tiba lu di rel kereta tuh langsung mau bunuh diri, enggak itu. gitu. Santai. Jangan langsung kayak hati lu nggak diterima sama orang lain terus lu langsung terjun ke dalam air, nggak gitu. Gitu. Lu harus tidak boleh putus asa langsung. Life goes on. Life goes on. Bersyukur kalau lu dapat hidup yang murni gitu. Terus kita juga belajar kalau dari persahabatan pasti ada konflik, tapi harus diselesaikan bersama melalui komunikasi gitu. Komunikasi lebih penting gitu. Oke, Kak. Ya. Meskipun action speaks louder. Ya, komunikasi forever. Ini pandangan ke orang berapa ini, Kak? Ini pandangan orang ketiga. Karena Sudut pandang orang ketiga. Iya, karena kita bisa merasakan. Karena bisa melihat doang situasi orang ini. Karena di cerita ini dikatakan dari namanya langsung kayak iya, mereka, dan si langsung Fatan, Ruzan gitu. Ya. Oke. Itu rasa isi hatinya Ruzan ya guys pas tahu kalau Fatan tuh dijodohin sama cewek. Teriaknya itu guys. Oke, sudah. Belum. Oh, latarnya Tuh di tempat dulu ya. Tempatnya ini berawal dari bis. Aneh kan dari bis? Karena ceritanya tuh di awalnya orang Ruzan lagi balik ke tempat kosannya dari liburan di kampung. Jadi naik bis balik ke kosan. Habis itu ada kosan, terus ada rel kereta, terus ada kampungnya Ruzan. Sama Fatan. Terus ada waktunya sih aku tulis pada masanya. Karena tidak dituliskan pada hari apa, malam atau pagi, nggak dikasih tahu. Jadi bilang pada masanya. Oke, Kak. Oke. Terus suasananya berawal dari suasana yang tegang dan dramatis ke yang damai dan hangat. Tegangnya ya berawal dari tiba-tiba tuh si Ruzan tahu kalau si Fatan tuh punya jodoh gitu. Dia kan udah tegang dan dramatis gitu ya. Tiba-tiba lu liat Ruzan di tengah rel kereta gitu. Unexpected life ya. Hah? Unexpected life. Unexpected blood. Enggak. Terus gaya bahasa mereka pakai tuh kayak kamu dan aku. Bukan gue lo. Kamu dan aku. Jadi termasuk informal atau formal? Informal sih kata gue. Ya informal. Iya, informal. Baik, Kak. Ada yang mau tanya? Kamu kalau misalnya kamu jadi pacar, kamu bakal ngapain? Tinggalin lah. Konfliknya. Jahat banget ya. Bapak dia mau tinggalin parah. Ini konfliknya bergaulan sama batinnya si Ruzan sendiri ya. Dimana akhirnya tuh konflik batin sama si Ruzan sendiri kayak. Kalau aku bisa baca sih kayak dia tuh kayaknya lagi bertentangan sama isi hatinya sama isi kepalanya. Isi hatinya nggak mau ninggalin si Ruzan, tapi kalau isi kepalanya paling mau ninggalin si Fatan gitu. Iya nggak sih? Iya. Terus iya kan oh my god, Berantem dengan isi kepala. sama isi kepala ya isi batinnya, dan akhirnya dibawa ke rel kereta tapi nggak jadi karena dibantu oleh Fatan. Tidak jadi bunuh diri. Posisinya gimana nih kalau gue jadi Ruzan gitu? Kan bingung tuh kayak apa Daniel gitu kan. Kayak Daniel gitu, dia bingung mau pilih si Fatan atau siapa Ruzan. Bakal kayak gimana? Kalau aku di situasi orang itu Iya. Bakal pilih siapa? aduh, gue pilih gue sendiri sih. Bener? Oke. Jadi Haji Romil gimana? Haji Romli Haji Romli ini dia tuh
Nah ini konflik batin ya, menarik ya dengan konflik batin karena yang di apa nuansa yang sama si Virgin tadi juga ya di Samang tadi mie ayam tadi juga. Mungkin bapak belum bertanya sama Virgin sekalian. Kalau misalnya posisi Virgin ya itu kalau menjadi si siapa tadi nama tokoh? Hinata. Apa Hinata Ruzan? atau Sumarka? Hinata. Hinata. Ya. Kalau menjadi Hinata itu seperti apa? Kalau si Ruzan sama si Fatan itu sudah ada chemistry gitu ya, sama ya? Chemistry-nya nggak, kalau Fatanya nggak ada, tidak ada terasa terikat dengan si Ruzannya, tapi Ruzannya pingin ada terasa terikat dengan Fatan gitu. Ini posisinya kan sama konflik batin, Iya. atau udah dijodohin gitu kan? Kalau Iya. si kisahnya si ini, nah Iya. kalau si kisahnya ini kan dia saingannya itu dengan dirinya, dengan prasangka dirinya gitu. Nah kalau ini kan nggak ada, kalau ini konfliknya itu gimana? Kalau misalnya ini dulu, Virgin dulu, kalau kamu posisi jadi Hinata, apa yang kamu lakukan? Ngebut. Ngebut nembak si Marka. Dia ya. Iya. Jadi membutuhkan kepastian. Iya. Oke, membutuhkan kepastian. Karena saya lihat si Marka kayaknya friendly ya orangnya, jadi harus ngebut. Jadi ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Tapi besar kemungkinan ditolak atau Ditolak, Pak. Nanti dulu. Ceritanya ada di si Virgin, ya kan? Oh, kalau di Virgin Nanti ada terima. dulu cerpennya The Next Virgin, Hinata and Marka. Ya. Kan kita nggak tahu cerpennya seperti apa. Seru juga. Kalau Bening, ini sangat menarik nih, karena kan apa namanya alur ceritanya maju ya kan, gitu kan, dari pertemuan di bis, kemudian lanjut apa di mana itu? Di pekerjaan pabrik tekstil. Nah di tempat kerja pabrik tekstilnya. Itu kalau Bening bagaimana? Itu kan konflik batin juga. Iya. Kalau menurut saya gimana? Bukan konflik batin juga, konflik. Soalnya kan sampai mau bunuh diri kan? Iya, konflik mental, Pak. Pertanyaannya kenapa dia ingin bunuh diri? Karena dia nggak terima, Pak. Nggak terima karena? Nggak terima karena kayak nggak terima kalau Fatan tuh udah dijodohin gitu loh, Pak. Si Fatan ini cewek apa cowok? Cowok. Cowok, Fatannya cowok. Fatannya cowok, Ruzannya cewek, Pak. Iya, yang mau bunuh diri si Rujan. Si Rujan cewek itu. Yang mau bunuh diri si Rujan. Iya, Pak. Iya. Oh, dia tuh kayak dia tuh ngerasa kalau cintanya dia tuh nggak diterima gitu loh. Terus juga Fatan di situasi itu dia tuh kayak udah mau gimana lagi, aku udah dijodohin, aku nggak bisa jodoh keduanya gitu loh. Iya gitu. Nggak, kayak aku harus nolak gitu, tapi kayak Ruzanya tuh kayak nggak mau nerima dan akhirnya bawa dia ke situasi itu, Pak. Iya. Kalau sekarang posisinya ini jadi si Ruzan. Tadi ditanyain tapi jawabannya nanti tadi masih belum gitu clear. Kira-kira ini mau ngapain? Saya mau kalau katanya konflik mental ya, berarti iya. Sudah sampai mau bunuh diri kan? Iya. Mental kan, bukan konflik batin lagi. Iya. Ya saya gimana ya, Pak? Jadi Bapak nanya kalau saya di posisi Ruzan tuh saya mau ngapain kalau nggak diterima sama si Fatan? Ya saya terima-terima aja. Oh, terima. Kalau ya mau gimana lagi kan dia, iya itu kan tujuan dia. Saya juga punya tujuan sendiri gitu. Oke, jadi beda alur ceritanya. Kalau Bening jadi tokoh itu pasti alur ceritanya beda sampai. Oke, baik. Nilai apa yang bisa didapat dari kisah cerpen ini? Nilainya nilai itu seperti amanat ya, Pak? Nilai itu bisa nilai sosial, nilai emosional, nilai estetik, nilai religius, nilai pendidikan, nilai emosional. Ya. Jadi kita harus kuat sih menerima hal-hal yang menantang sih dan tidak sesuai ekspektasi kita. Terus kita juga dapat nilai dalam sosial bahwa kalau dalam komunikasi itu penting juga. Iya. Karena dunia itu tidak semanis apa yang kira. Hidup bergantung dengan norma juga. Oh. Oke. Silakan. Apa pertanyaannya? Sudah, kalau masih ada pertanyaan.
Udah. Sudah. Tutup. Tutup. Tutupnya gimana? Oh ya, sekian. Sekian dari kami menutupi akhir dari sesi ini. Adi, ada. Gak usah ketemu lagi, bye-bye. Adios. Ada. Adios. Suwon.